Halo teman-teman. Saya ingin meminta maaf ya, karena kemarin saya nggak ada post video itu karena saya ada banyak kegiatan. Jadi saya lumayan sibuk. Akhirnya pada hari ini, hari Sabtu, saya baru ada waktu untuk melakukan rekaman dan untuk memposting video ya teman-teman ya. Jadi tetap saya memiliki komitmen untuk dapat mengupload 2 video per hari. Ya, meskipun tidak sempurna, ada bolong sedikit, tapi saya akan selalu terus mengusahakan agar dapat upload 2 video per hari teman-teman ya. Jadi semoga dapat terus tercapai karena seperti moto channel yang satu ini yaitu keep living, keep thriving. Tetap hidup dan terus berkembang ya. Jadi semoga kita semua dapat terus berhidup dan terus berkembang ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan membahas satu perusahaan ya untuk memulai video kita yang pertama pada hari ini. Saya ingin meminta masukan daripada teman-teman ya. Mungkin ada yang jago audio. Saya kan selama ini rekaman itu selalu memakai mikrofon yang terinput dari dalam perangkat. Jadi nggak ada perangkat tambahan gitu lah ya. Jadi misalnya ada mic dari handphone ya mic dari handphone, atau kalau ada mic dari laptop ya mic dari laptop. Nggak ada tambahan perangkat ya. Bagi teman-teman yang ada masukan untuk menambahkan perangkat mikrofon gitu kan, ada merek apa gitu ya, boleh nanti kasih masukan di komentar ya. Kalau bisa kasih link produknya juga sekalian ya teman-teman ya. Terima kasih. Dan sekarang mari kita lanjut ke perusahaan EMTK ya. Kita akan membahas perusahaan Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan kode emiten EMTK. Bisnis yang ditekuni oleh EMTK ini tentunya sudah lama ya, karena mereka sudah didirikan sejak tahun 1983 ya. Sudah banyak sekali hal-hal yang telah mereka coba dan mereka tekuni sampai sekarang mereka bisa menjadi perusahaan dengan aset ratusan triliun rupiah teman-teman ya. Besar banget. Bisa bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan konglomerat yang ada di Indonesia seperti Astra, Bank BCA, Bank BRI, dan lain-lain ya teman-teman. Bisnis yang mereka tekuni ini tentunya tidak seperti Bank BCA ataupun seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit dan juga consumer goods ya. Mereka bergerak di bidang teknologi, khususnya di bidang televisi dan juga dompet digital dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali anak perusahaan yang mereka miliki yang bergerak di bidang teknologi. Sebut saja ada Indosiar, ada juga SCTV, dan juga ada lagi O Channel ya. Lalu dalam bidang dompet digital itu ada perusahaan Dana. Lalu ada lagi e-commerce Bukalapak ya. Jadi banyak sekali bisnis yang bergerak di bidang teknologi meskipun tidak di dalam haluan yang sama, tapi tetap teknologi teman-teman ya. Seperti tadi yang saya bilang, didirikan pada tahun 1983 dengan nama PT Elang Mahkota Teknologi. Ya, jadi bisa dibilang MT ini harusnya cuan banyak ya daripada setiap bisnis yang mereka tekuni. Tapi ada satu bisnis yang kita tahu bahwa perusahaan tersebut lagi rugi banyak nih. Ya, karena mereka mungkin adalah perusahaan yang baru dibangun, membutuhkan banyak audiens, mereka melakukan bakar uang. Gitu, yaitu ya adalah Bukalapak ya. Siapa sih yang tidak kena Bukalapak? Ya, kita tahu Bukalapak itu kontroversinya banyak ya. Perusahaan yang masih rugi, bakar modal terus, tapi em, gimana ya bilangnya ya? Bakar modal terus rugi, tapi apakah masih dapat cuan dengan cepat? Apakah dapat membalikkan situasi rugi menjadi untung dengan cepat? Kita juga tidak tahu ya, karena persaingan e-commerce itu cukup ketat. Sebut saja ada raksasa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain yang bersaing ketat dengan perusahaan dari para MT, yakni adalah Bukalapak ya. Tentunya bakalan berat sih. Kalau saya lihat di ATI bisnis sih, sepertinya MT ini belum mendapatkan cuan yang maksimal ya, khususnya daripada Bukalapak. Jadi masih rugi ya teman-teman ya. Jadi untuk sebagai buktinya nanti kita akan masuk ke RTI bisnis ya. Sekian profil singkat daripada MT. Sekarang kita akan melihat profilnya di RTI bisnis ya. Bergerak di bidang teknologi, subsektor software dan IT service. Listingnya tanggal 12 Januari 2010 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Pertama kita akan lihat Edika ya. Nah, ini ada.
Kita masuk ke berita untuk melihat profil daripada pemegang saham yang satu ini. Semakin menggurita. Pacu sektor teknologi diserbu domestik, kantong menebal. Saham perusahaan media karena final AFF. 7 orang terkaya. PBHI, orang terkaya Chairul Tanjung. Martua Sitoris, Raja CPORI ya. Akuisisi Bank Pharma. Oke, nggak ada kasus hukum yang cukup menonjol. Insinyur Susanto Suwarto. Kita masuk ke berita. Kok ada kepala daerah ya. Padi unggul, demokrasi liberal, faktor tanda kehormatan dan lain-lain. Lalu PT Adikarsa Sarana. PT Adikarsa Sarana. Borong saham. Proyek digital. Naver Corporation collab. Miliki saham. Caplok saham. Pegang MTEK. Mau merger. Oke, nggak ada kasus hukum dengan komposisi pemegang saham masyarakatnya sebesar 22%. Cukup normal. Dan sekarang kita akan masuk ke bidang statistiknya ya di ET bisnis. Jadi kita besarkan untuk dapat melihat lebih jelas. Ya, ternyata tahun 2021 bukanlah tahun buat MTEK. Mereka cuannya cukup tipis ya. Tapi kita lihat dulu fundamentalnya. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Operasinya sehat. Valuasi PER-nya 450 kali, udah cukup mahal. Dengan PBV-nya udah 6 kali lipat. Wow, udah mahal banget teman-teman. Dengan operating profit margin 13%, nice. Net profit margin-nya tapi sayang sekali cuma 2% ya, cukup tipis. Lalu kita masuk ke cash ratio-nya sebesar 300%. Wow, tebal banget ya. Jadi udah mampu membayar hutang jangka pendeknya. Keuangannya sehat, tapi tetap harganya ada cukup mahal teman-teman ya. Nah, udah lama banget mereka sejak terakhir kali bagi dividen. Lalu kita lihat di sisi turnover-nya. Oke, turnover 131M sangat liquid, tapi tetap aja fundamentalnya nggak bagus. Jadi kalau untuk MT ini, kalau ditanyakan apakah menarik untuk diinvestasikan, saya akan katakan tidak. Saya akan skip dulu. Karena nggak memenuhi kriteria saya sebagai saham yang masuk ke watchlist saya ya. Demikian tentang EMTK yang kemarin naik sampai 6,5%, masuk top gainers. Induk daripada Indosiar, SCTV, TV kesayangan kita, dan juga anak perusahaannya ada berupa Dana dan juga Bukalapak yang cukup kita kenal ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.